Miss Pipit, selamat malam Miss Aurora, Miss Nirma, Miss Ica. Miss Ica belum nyambung sih ya. Oke, malam hari ini kita akan bahas grammar. Grammar yang akan kita bahas adalah subject verb agreement, terutama penggunaannya untuk writing task 2 ya. Oke, saya izin share screen dulu. Mana? Oke, sebentar ya. Oke, baik. Subject verb agreement ini bagi saya ya, subject verb agreement itu adalah hal yang sangat mudah di notice as a mistake gitu kalau ada lagi writing di tas 1 atau tas 2. Jadi saranku teman-teman subject verb agreement ini sebisa mungkin correct gitu ya, sebisa mungkin akurat karena ini mudah sekali di notice gitu. Kalau aku lagi meriksa writing gitu biasanya aku lumayan cukup notice kalau ada subject verb agreement yang keliru gitu. Nah, sebenarnya apa sih subject verb agreement? Jadi gini ya, ada basic rule-nya. So, basic rule-nya itu adalah kalau dalam bahasa Inggris itu kan verb yang dipakai harus agree ya sama subjeknya apa. Mereka tuh punya aturan gitu kan. Nah, kayak misalnya kalau I, you, kemudian we, you, they gitu ya. Itu kan kita nggak perlu pakai s gitu ya. Jadi I take, we take, you take, they take gitu ya. Tapi kalau he, she, it, kita verbnya itu harus pakai s gitu kan. Nah, he takes atau she takes gitu ya. Ini contohnya. Untuk yang ikutin aja kan kalau misalnya yang she, he, it nambahin s, kalau selain itu dia nggak perlu pakai s gitu kan. Nah, itu basic rule-nya. Contohnya, he takes the bus to work every morning. His parents take the train tanpa s yang ini. Ini untuk present. Ya, untuk past gimana? Ngikutin lagi. Kalau misalnya, kalau past verb kebetulan nggak ada perbedaan ya. Tapi kalau misalnya to be di past atau misalnya perfect di past itu juga perlu ngikutin lagi sama subjeknya gitu. So, subject verb agreement artinya adalah we make sure that the verb that we use agree with the subject gitu. Kemudian basic rule lagi untuk yang to be ya. Ini I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are, gitu ya. Kemudian kalau yang past-nya berarti I was, she, he, it was, sisanya pakai were, gitu ya. He was on the bus by 9 a.m. Kayaknya was karena ininya he. His children were on the train by 9:30 a.m. His children, plural, ya, were. Nah, itu sebenarnya basic rule-nya. Dan aku yakin teman-teman di sini untuk basic rule sebenarnya sudah cukup paham ya. Cuman sometimes ketika di IELTS karena sudah mulai kompleks, kadang suka slip gitu, keliru untuk subject verb agreement-nya. Oke, contoh lagi ya, misalnya there is sama there are. There itu nggak pernah, bukan merupakan subjek ya. Jadi yang kita perlu lihat kalau kita mau pakai kata-kata there is atau there are adalah noun yang mengikutinya, subjek yang mengikutinya. Kalau subjeknya adalah several reasons, ini plural gitu ya, berarti verbnya juga perlu plural, yaitu are gitu ya. Kalau one main reason, berarti cuma satu gitu kan. Berarti yang that adalah ininya, to be-nya adalah is gitu ya. There are several reasons, there is one main reason. We must tackle global warming. Contohnya gitu. Nah, kemudian kadang yang ada apa? Yang kadang suka ada ambigu gitu ya. Kalau misalnya noun-nya itu atau subjeknya itu multiple gitu. Jadi kalau ini kan cuma satu ya, several reasons gitu. One main reason kan cuma satu ya. Kadang digabung nih, ada pen, pencil, rubber, ada pens, pencil, rubbers gitu ya. Nah, kemudian subject verb agreement-nya gimana? Nah, ini kita tidak melihat dari, oh ada banyak nih. Berarti dia pakainya are gitu ya, plural. Ternyata yang dilihat hanyalah yang subjek yang terdekat. Jadi kalau misalnya there is a pen, pen ini singular. Jadi there is
ngikutnya ke si yang terdekat ini, a pen gitu ya. Walaupun ini banyak disebutin a pen, some pencils, and a rubber gitu ya, banyak ya, tapi kita tetap follow-nya hanya yang di depannya, yang paling depan aja. Sama, kalau dianya pens, there are pens, one pencil, some rubbers, berarti kita ngikutin yang depannya. Depannya pens plural, oh berarti kita pakai verb-nya plural juga ya, yang are. Gitu. Any question? Oke, kalau belum, aku lanjut dulu ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan di tengah jalan, boleh aku langsung di-interrupt aja. Nah, kemudian ada juga yang biasanya nih di IELTS atau di TOEFL gitu ya, separated subject gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau dalam IELTS gitu ya, Academic English Test itu kan biasanya kalimatnya sudah panjang, tidak sesederhana contoh yang tadi ya. Nah, kadang tuh kita perlu identify nih sebenarnya yang mana sih yang merupakan noun. Bisa jadi yang merupakan noun itu bukan yang kata yang terdekat. Misalnya ya, contoh. Improving the situation of people in cities are very important. Nah, ini salah karena dia pakai are untuk merefer ke city subjeknya. Sementara di kalimat ini subjeknya ada yang benar adalah ini, improving the situation is very important. Of people in cities ini hanyalah apa ya, subject of preposition aja ya. Tapi subjek utamanya ada di kalimat ini adalah ini, improving the situation is very important. Nah, jadi hati-hatinya di situ. Teman-teman perlu bisa melihat sebenarnya di kalimat yang mau teman-teman bikin itu subjeknya siapa gitu. Bisa jadi bukan yang kata yang terdekat. Gitu ya. Contoh lagi ya, obesity in children is a growing concern. Yang jadi growing concern-nya itu adalah si obesity-nya, bukan children-nya, gitu ya. In children ini again adalah subject of preposition ya. Nah, biasanya hati-hatinya tuh kalau ada preposition gitu sih emang. Karena kalau ada preposition tuh wah bisa panjang tuh belakangnya. Ya. Nah, contoh lagi nih, misalnya pakai relative clause juga gitu. Misalnya gini ya, the decision made by the country's leaders after numerous meetings was definitely the right one. Kenapa? Subjeknya adalah di kalimat ini adalah the decision. Nah, made by country's leader after numerous meetings ini adalah relative clause ya, yang menjelaskan si decision ya kan. Keputusan yang dibuat oleh gini adalah yang tepat. Jadi kalimat subjek atau noun yang dimaksud adalah the decision-nya aja. Yang ini nggak berarti, bisa dibilang nggak berarti gitu ya untuk penentukan subject verb agreement-nya. Nah, misalnya gini, the new roads gitu ya, which the government has built have not reduced congestion gitu ya. Nah, have not reduced ini dia kan akan refer ke roads ya, jalan gitu ya. Roads di sini plural. Nah, kadang ini kelirunya sama di government, dikiranya ke government. Padahal yang benar ke roads gitu ya. Nah, ini paling hati-hati kalau separated subject seperti ini. Apalagi kalau di IELTS, kadang kan teman-teman nulisnya sudah kompleks gitu, panjang ya. Nah, itu tetap perhatikan mana sih sebenarnya yang menjadi subjek gitu ya. Kalau misalnya ternyata nggak ketemu nih, subjeknya yang mana, oke, berarti itu kalimatnya ada yang secara grammar masih kurang tepat secara struktur. Gitu. Jadi dievaluasi lagi kalimatnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk separated subject? Cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya aja sambil jalan. Oke, itu yang separated subject. Kemudian expression of quantity gitu ya. Nah, biasanya suka kayak gini kan ya. One of the solutions gitu ya. Atau one of the new teachers is from India. None of the candidates is likely to get my vote. 5 of my friends are coming with me on holiday. Nah, teman-teman perhatikan nih bahwa di sini tuh ada of. Dan juga ada of lagi ya. Of, sorry ini typo. Nah, kalau misalnya seperti ini, lihatnya adalah yang paling depannya. Depannya siapa? One, berarti is.
none is, kalau 5, 3, atau memang ada angkanya berarti are gitu ya. Kalau ini biasanya nggak keliru sih, karena baik angkanya maupun subject of preposition-nya sama-sama plural. Tapi kadang kalau yang suka bikin keliru tuh ketika ininya singular, tapi subject of preposition-nya ini dia plural. Jadi ntar biasanya keselipnya ini jadinya are gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya is gitu. Itu expression of quantity. Nah, tapi ada juga expression of quantity yang ikut gitu ya. Misalnya a lot of gitu ya. A lot of, all, some, sama misalnya fraction of something gitu ya. Itu dia apa? Dia itu follow noun yang follow the preposition, muter-muter ya. Jadi contoh kita langsung ke contoh aja misalnya ya. A lot of the meat gitu ya. Ya karena meat-nya ini singular berarti pakai verb-nya singular juga is. Tapi kalau meat-nya kita jadi vegetables plural ya berarti are. Jadi nih kalau untuk a lot of, all of the, some of the, one half itu ikutin belakangnya apa? Kalau belakangnya singular, verb-nya singular. Kalau belakangnya plural, verb-nya juga plural. Ini sama ya, all of the meat is fresh, all the vegetables are organic. Some of the meat is fresh, some of the vegetables are organic gitu ya. One half of the room is empty, roomnya singular is. The third of the cars on the road, the cars use unleaded fuel. Jadi ikutin noun-nya. Cars plural berarti kita verb-nya plural juga. Gitu ya. Nah, biasanya kalau ini juga biasanya dipakai di tas 2 ya. Kalau ngasih contoh gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga nih neither sama either gitu ya. Tidak keduanya atau salah satu gitu ya. Nah, kalau kayak gini nih, ini juga agak unik nih. Jadi dia ngikutin noun yang terdekat dengan verb-nya. Contoh ya, misalnya, neither the child nor her parents are at school. Nah, jadi kan ada dua noun nih, the child sama parents. Nah, yang kita pakai verb-nya adalah verb yang terdekat noun-nya. Noun terdekat apa? Parents. Parents-nya berarti plural kan? Nah, kita juga pakai verb-nya yang plural. Gitu. Kalau cuma ditukar gimana? Misalnya neither the parents nor their child gitu ya. Padahal cuma ditukar doang posisinya the child sama parents. Jadinya verb-nya juga harus berubah ngikutin yang terdekat yaitu si child is jadinya. Padahal secara makna nggak beda ya antara yang ini sama yang ini. Secara makna sama gitu ya. Tapi secara struktur grammar itu harus dibedakan kalau posisinya berbeda, berubah atau ketukar gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Either my brother or my sisters. Nah, yang disebutin my sisters, pakainya berarti plural. Subjeknya plural juga, help. Kalau cuma ditukar, either my sisters or my brother, usually helps me. Yang terdekat, brother, singular. Berarti verb-nya juga singular. Pokoknya kalau neither sama either, lihat kata atau noun yang paling dekat sama verb yang mau kita pakai. Gitu. Kecepatan nggak saya ngomongnya? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, tapi kalau misalnya ketemu yang seperti ini, every indefinite pronoun ya, jadi beda sama yang ini ya. Kalau ini kan memang ada kuantitinya, tapi kalau misalnya indefinite kayak misalnya everyone, everybody, everything, every man gitu, every man jarang ya, atau every student gitu. Tapi jarang sih, bukan every student. Kalau every student ngikut. Someone, somebody, something gitu ya. Anyone, anybody, anything. No one, nobody, nothing. Nah, itu selalu pakai singular. Belum tandain ya. Always use singular verb.
ya. Always use singular verb. Kalau ketemu yang seperti ini. Nah, kemudian terakhir, belum ya. Kemudian modal. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu modal, mungkin udah pernah bahas ya sama Miss Irsa, kayak misalnya will, might, could, may, can, should, apalagi must gitu ya. Itu selalu pakai bentuk verb satunya atau bare infinitive-nya. Jadi modal pasti selalu diikuti oleh bare terlepas dari dia subjeknya apa. Jadi misalnya he will study ya. Walaupun he karena ada modal ya selalu pakai study. Jadi bukan he will studies gitu ya. Terus ini contoh yang salahnya. Nah, kemudian it would walaupun pakai it bukan nggak pakai since ya. It would seem that she is unwell gitu. Jadi karena ada modal, kalau ada modal selalu diikuti oleh bentuk dasar dari katanya itu sendiri. Nah, terakhir adalah kalau gerund. Nah, gerund itu teman-teman tahu ya. Gerund itu ketika kita menggunakan kata kerja, tapi kita jadiin kata benda. Misalnya running is healthy ya, gitu kan. Kalau misalnya aku kan I am running, she runs every day. Itu kan run-nya sebagai verb ya, atau she is running. Nah, itu running-nya sebagai verb. Tapi bisa juga running itu kita buat menjadi noun gitu ya. Kita biasanya running is healthy for your heart gitu misalnya. Running 30 times a day will reduce the risk of getting obese. Misalnya gitu. Nah, itu selalu pakai singular subject. Selalu tag singular subject dan verb ya. And verb-nya. Nah, contoh di sini. Feeding the poor in developing countries is what most aid is used for. Nah, feeding is what most aid is used for. Running my business takes up most of my time. Typing is a skill that I have not yet mastered. Gitu ya. Jadi ininya sebagai singular subject, therefore kita harus pakai singular verb juga. Gitu. Selesai nih materinya. Ada pertanyaan nggak? Kita review singkat aja. Oke, kita lanjut latihan ya teman-teman. Di sini aku punya paragraf. Nah, aku minta teman-teman cari errornya di mana. Ya, coba kita lihat dari kalimat pertama. Some people argue that leaving people in a prison for a long time mean that they will mix with other criminals and so their character will not improve. Oke, yang ini. Ada error nggak teman-teman? Means. Ya, mean harusnya means. Kenapa harusnya means? Kenapa enggak? Karena subjeknya living people. Subjeknya adalah living people, ya. Ini yang gerund itu ya. Oke, review aja sih nggak apa-apa, ini tambahan. Oke, lanjut. The alternative are community service. Is. Iya, ini harus is karena ini ya, ini langsung direct sih ya. Ini the alternative. Oke, and then yang kalimat ini. This gives an offender the opportunity to give something positive back to society, and so it may improve their character. Iya, improve salah ya, harusnya improve saja. Improve tanpa s karena ini may. Ya. Atau kuncinya aku jadiin merah aja deh. Oke. And then the last one, ada yang salah nggak? Also, the government could focus its resources on the causes of crime, which would lead to less crime in the future. Which would lead S. Iya, harusnya without S ya. Gini ya. Karena ada modal would selalu diikuti oleh bare infinitive. Oke? Oke, latihannya itu yang resources-nya pakai S nggak, Miss? Resources boleh.
Jadi resources itu kan sumber daya, ya. Yeah. Sumber daya. Yeah. It's-nya ini ke government. Government ya. Iya, posesifnya dari government. Nah, government ini walaupun dia orangnya banyak gitu ya, tapi government itu sudah menjadi satu kesatuan gitu. Jadi pakainya it's. It, posesifnya it's gitu. Cukup ya, aku coba tambah latihan lagi ya teman-teman, sedikit lagi sebelum kita masuk ke writing-nya. Bentar. Oke, kita coba latihan langsung dari web ya. Aku ini ya, tunjuk ya dari teman-teman. Miss Pipit, boleh coba nomor 1, Miss. There, bla bla bla, too much oil and gas being used around the world. Pilihannya is atau are. Miss Pipit ada? Ya, Miss. Ya. Apa nih? Is atau are nih, Miss? Are, Miss. Are, oke. Ya. Oke, nanti kita periksa sama-sama ya. Ya, Miss. Thank you, Miss Pipit. And then, number 2, Mr. Enric. There is atau there are many solutions to the problem. Are, Miss. Are, okay. Thank you, Mr. Enric, sorry. Mr. Azhar, number 3. The tourists who arrived by bus was very tired as they did not sleep much. Were atau was nih? Mr. Azhar ada? Oke, mungkin lagi away. Mr. Ahmad, boleh bantu nomor 3? Were. Ya, were, oke. Thank you, Mr. Ahmad. Miss Oti, could you help number 4? The constant robbery of tourists upset many local people. Upsets with S, Miss. Upsets, okay, thank you. And then number 5, Miss Icha, could you please do number 5? One of the cars belong or belongs? Belongs, Miss. Belongs, okay. And then next, Miss Sakina, could you please do number 6? 1/3 of the population do atau does not have enough to eat. Do, Miss. Okay. 1/3 of the population. 1/3 of the population. Oke. Harusnya does ya. Populasinya 1. Iya, population ya, ikut population ya, das ya. Oke, thank you Miss Sakina. Number 7, Miss Ina, could you please help me? Neither my aunts nor my uncle enjoy socializing. Enjoys with us. Guys, okay. And then number 8, Miss Felia. Everybody is confused by the words. Okay. And then number 9, Miss Wina. He must takes the exam next week. Next, Miss. With S or without S? With S. Okay. And then the last one, Miss Aurora, could you please do number 10? Giving away all my medals was atau were the worst thing I ever did. Miss Aurora ada? Where, Miss? Were atau was? Sorry. Where, Miss? Oke, kita cek ya sama-sama. Oke, ada 3 yang salah. Yang pertama ini,
Ini harusnya there is too much oil and gas. Kenapa there is? Karena too much oil and gas ini kan uncountable ya. Kalau uncountable, we always take singular form. Is, gitu. Terus, mana lagi yang salah ya? Coba cek-cek. That belongs. Oke. Yang number 9. He must take. Ya. Ingat ini ada modal verb. Selalu diikuti oleh verb 1 polos ya, tanpa S atau tanpa embel-embel lainnya. Jadi he must take the exam next week. And then the last one, number 10 yang salah. Ini harusnya was. Kenapa? Karena ini kita tidak merujuk ke medals, tapi ke giving away. Nah, giving away ini berperan sebagai tadi verb yang berubah jadi gerund ya. Jadi ini gerundnya, giving away all my medals was the worst thing I ever did. Gitu ya. Oke, udah benar semua. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa sedikit mereview lagi tentang penggunaan subject verb agreement. Tapi sekarang mari kita coba di writing ya. Oke, so seperti biasa aku sediakan beberapa ide di sini. Nanti aku minta teman-teman untuk menghubungkan ideasnya itu menjadi paragraf gitu ya. Tapi nanti yang akan aku lebih perhatikan adalah dari sisi subject verb agreement-nya. Nih, kita coba dulu sama-sama ya. Karena kemarin kita lagi bahas nuklir, kita bahas nuklir lagi. Biar sekalian nambah juga nih vocab tentang energi gitu ya. Nah, kemarin kalau nggak salah ada Mister siapa gitu, aku lupa, yang bilang nuclear power itu renewable ya. Nah, turns out kemarin kita bilang enggak renewable gitu, tapi ternyata dibandingkan dengan fossil fuel gitu ya, dia ternyata cenderung ini nih, relatively sustainable energy source, cenderung more sustainable gitu ya, dibanding fossil fuels. Kenapa? Karena mereka kan cuma butuh yang dibutuhkan tuh nggak sebanyak uranium. fossil fuel, dia cuma butuh kayak reaksi inti atom gitu doang, terus energinya yang dihasilkan tuh benar-benar besar gitu kan ya. Jadi lebih ke situ sih sustainable-nya, jadi nggak menghabiskan banyak sumber daya gitu. Ternyata lebih ke situ pertimbangan, dia secara itu relatively lebih sustainable dibanding fossil fuel. Oke, mari kita coba ya. Poin-poinnya di sini apa? The benefit or the positive things coming from the nuclear power. Okay, there are several benefits to building more nuclear power stations. That's the idea. This is probably the topic sentence ya. Soalnya ada kayak openingnya gitu. Ini kayaknya bakal jadi topic sentence. Fossil fuels like oil and gas are running out. Ya, nih fossil fuels like oil and gas are running out. Perhatikan ini merujuknya ke fossil fuels ya. Benefits. Ini are ya. Nuclear power is a relatively sustainable energy source. Powernya yellow ya, yellow. Okay. Number 4, it can be used to produce electricity without wasting natural resources. Jadi without wasting natural resources ya idenya. And then number 5, it could replace the use of natural resources like coal, oil, or gas. Replace. Ini juga nih, salah. Ini juga nih could modal diikuti oleh verb 1, replace ya, walaupun ini it. Okay. Nuclear power stations are cleaner than fossil fuel station. Cleaner. Nah, cleanernya dalam arti apa? Cleaner, they could help to reduce carbon emission that cause global warming. Karena tidak ada pembakaran ya, maksudnya
nggak ada pembakaran batu bara atau pembakaran minyak gitu kan dia. Reaction aja. Oke. Kemudian they could help reduce carbon emission, idea kita. And then the risk of accidents are being reduced. Dari sisi risk, reduce. Nah, sekarang aku minta bantuan teman-teman kalau misalnya ini mau kita kelompokkan nih, kita bahasnya mana dengan mana. Ini kalau nomor 1 sih kayaknya dia topik ya. Ya, hilang. Maaf. Oke, terus kita mana lagi kalimat nomor berapa dan nomor berapa yang bisa kita gabungkan? Idenya. More than 2 boleh, misalnya langsung 3 ideas digabungin. Miss, mau tanya, Miss. Boleh, Miss Oti. Yang nomor 1 itu there are several benefits to building. Habis itu verb 1 atau memang itu ada karena itu? Habis itu gitu ya. Nah. Ini buildingnya ini bersifat sebagai gerund tadi. Oh, gerund. Oke. Thank you. Ini bukan several benefits to building ya. Buildingnya sebagai gerund. Oke, ya, Miss. Oke, kita gabungkan yuk ideasnya. Yang mana ideasnya yang bisa kita gabungkan? Nomor berapa aja? 23. 23 bisa. Berhubungan ya. Dia karena ini, sementara ini begini, belum selesai nih. Menghadiri tempat yang gabungin keempat juga kayaknya diser ya. Bagi 2 aja. Bisa emang. Bisa. Sampai sini kayaknya masih bisa. Hubungannya ini kondisinya fuels and like gas and oil running out, kemudian sementara nuclear power relatif, sehingga dia bisa dipakai dan bisa replace natural resources. Ini kayaknya bisa kita omongin bareng nih, 2 sampai 5. Oke. Kemudian nomor 6, 7, 8, apakah bisa kita omongin bareng-bareng semuanya atau ada yang tidak berhubungan? Kayaknya yang risk ini ya. Yang nomor 8 kayaknya enggak, Miss ya. Sendirian ya dia ya. Karena ngomongin resiko. Oke, berarti kurang lebih kayak gini ya. Oke. Yuk, mari kita coba bikin tulisannya. Ya. Taruh. Yuk. There are, gitu ya. Several benefits from building atau that come from building nuclear power stations. Ya. Ini benefits are ya. Such as, nah coba ya. Kalau kita kelompokkan, ini benefitnya apa nih? Kalau dari nomor 2 sampai 4 nih apa nih benefitnya? 2 sampai 5, sorry. Relatively sustainable energy. Sustainable ya. Kemudian nomor 6 sampai 7 dari sisi apa nih? Environment ya kayak. Iya, environment ya, kayak lebih eco-friendly gitu ya. Such as sustainability and being environmentally friendly. Oke. Lanjut ya. As fossil fuel ya, sekarang kita ngomongin yang fossil fuels. As fossil fuels like oil and gas are, karena fuels ya, running out, a shift to more, ya karena dia, maka kita harus shifting ke yang ini ya, relatively sustainable energy. A shift to more sustainable energy, aku coba jadi power source. Apa nih? Are atau is?
Is. Is Is Miss. A shift. necessary. Iya, karena a shift ya. Bergeser ke yang lebih apa? Yang lebih sustainable is necessary, and nuclear power could becomes or become. Become Miss. Tanpa S. Ya, tanpa S ya. Become a feasible solution. Oke, misalnya gitu ya. Solusinya baru sampai nomor 3 nih. Oke, sekarang nomor 4 dan 5. This is because nuclear power could produce, nggak pakai S ya, produce electricity, aku tambahin misalnya a huge amount of electricity, atau a great amount of electricity. Aku ya, without, atau ini by, coba tambahin ya, nuclear fission. Ya, jadi reaksi fisi gitu loh kalau dulu kita belajar. Nuclear fission reaction, avoiding wasting natural resources. Apa tadi natural resource-nya? Such as apa tuh? Natural resources-nya oil, Natural gas. natural gas, terus oil and coals ya. Sorry, habis sebelum N nggak pakai gas, oil and coal. Oke, sekarang number 5. Berarti kan it could replace the use of natural resources. It's like an implication kan ya. Kayak implication jangka panjang gitu kan ya. Boleh kita pakai when used effectively, it could apa? Replace. Ya, it could replace the use of non-renewable natural resources. Udah deh. Tinggal ini kalau ada example belakangnya. Gitu ya, kira-kira menghubungkan idenya. Ini yang benefits atau positives ya. Nah, sekarang yang aku minta teman-teman kerjakan adalah yang negatifnya. Oke, kita coba bahas dulu ya poin-poin apa yang ada di negatif di sini. Nuclear power negatif. Opponents of nuclear power worry about the safety. Ya, jadi safety. Oponen di sini, teman-teman nangkep maksudnya oponen di sini apa? Jadi oponen itu artinya kayak apa ya? Orang-orang yang menentang nuclear power gitu. Jadi bagian yang orang-orang yang nggak setujunya itu worry about the safety. And then the building of new nuclear power station is unpopular. Apa ya maksudnya ya? The building of new nuclear power stations is unpopular. Ini is karena apa? Verb noun-nya adalah ini kan. Nah, ini opponents, plural. Sorry. Apa nih, Control B. Worry, plural juga. Nobody wants, ya. Nobody wants to live near one. One di sini berarti ngerujuk ke mana? Ke ini kan, the nuclear power stations kan. And then, nuclear waste disposal is significant problem.
There is currently no way to decontaminate ya radioactive material. People worry that terrorists could steal radioactive materials. It is safer to produce energy from solar, wind, or water power. Atau water power itu sebenarnya itu ya, hydropower ya. Nah, mari ini kita kelompokkan mana yang bisa kita omongin bareng-bareng. Nomor berapa dengan nomor berapa? Oke, ini idea teman-teman mengelompokkannya. Nomor 1 sama nomor 6 kayaknya sama ya, Miss. Jadi bisa Nomor disatukan kayaknya. Jadi dari sisi safety ya. Mm-mm. Oke, sesi safety-nya adalah ini. Oke, aku pindahin ya ke sini. Oke, gini ya. Oke, tapi sebenarnya ini agak sedikit kurang nyambung sih sebenarnya, Mister. Karena ini safety power station. Jadi safety dari building Oh iya deh. power station ya. Kalau ini kan dari sisi radioaktifnya ya. Ya, Miss. Oke. Kita gabungin yang mana ya? Nomor 4 sama 5 deh, kayaknya jelas ya. Waste disposal is difficult to decontaminate. Ya. Nah, bisa jadi nomor 1 sama, loh, kok tidak cuma 6 ya? Tadi yang ini mana ya? Bentar. Yang teroris. Oh, ini. Oke, nomor 4 sama 5 kayaknya bisa ya. Kita omongin dari sisi waste disposal. Kemudian nomor 7 nih. Kayaknya bisa ke sini ya. It is safer to produce energy from solar, wind, or water power. Ini juga unpopular, maksudnya nggak ada orang yang mau tinggal dekat bangunan power station nuklir gitu ya. Nomor 7 nih kayaknya sendirian nih. Nah, oke, teman-teman, dengan cara seperti ini boleh dicoba dibikin kalimatnya kayak tadi. Mau cuma 1 ideas atau 2 ideas, ini kan kita punya berapa ideas nih? 1, 2, 3, ini kayaknya kurang develop sih, jadi boleh pilih teman-teman mau yang mana. Coba di-develop ideas-nya untuk paragraf dengan cara yang tadi. Ini sekalian melatih linking ideas dan complex compound sentence juga ya, walaupun kita bahasnya lagi subject-verb agreement. Sekalian vocab nuclear power. Oke, silahkan teman-teman. Kalau ada yang sudah, boleh langsung di chat aja ya.
Miss, izin tanya, Iya, boleh. yang nomor 3 itu the building of the nuclear power station itu maksudnya bangunan yang di dekat nuclear power atau bangunan nuclear power? Bangunan Oke. nuclear power-nya sih. Tapi ini aku juga agak bingung sama ideas yang ini. Tapi mungkin intinya gini, Mr. Bobby. Intinya kalau ada nuclear power, mungkin orang-orang tuh nggak mau tinggal dekat-dekat situ. Intinya gitu aja. Oh, oke, thank you. Lebih ke situ sih arahnya. Kalau aku tangkap. Idenya udah cukup jelas belum? Atau ada yang mau kita explore lagi idenya? Tadi ini kurang lebih gitu ya. Nggak ada yang mau karena mungkin ini cuma to add some ideas aja ke teman-teman. Karena mungkin takut meledak. Kalau nggak familiar sama sekali sama topiknya, ini nggak ada benar salah kan ya, Miss? Nggak ada. Makanya kita sekalian memperkaya topik juga nih, Miss Oti. Oke. Oke, Mas Oti mau tanya apa nih? Biar kita bisa bahas nih. Kita kan lumayan ini ada pembahasannya nih. Kayaknya yang cenderung lebih gampang di ini mungkin yang nomor 3 sama 4, cuman saya juga nggak yakin juga sih. Oke, mungkin kita juga bahas kali ya sekalian ya. Nuclear waste disposal a significant problem. Ini kebetulan aku tahu sedikit. Jadi kalau nuklir nuklir, ini kan nuklir itu kan pakai kayak semacam dangerous chemicals gitu ya. Nah, disebutnya kayak radioaktif. Kita sekalian nambah-nambah vocab dan knowledge juga terkait nuclear power gitu. Nah, si radioaktif itu nggak bisa didekontaminasi kalau misalnya di pabrik itu kan misalnya pembakaran coal gitu kan, outputnya kan adalah misalnya asap gitu. Asap kan langsung dibuang ke udara gitu kan. Atau limbah itu kan ada cara-cara untuk membuatnya tidak beracun ketika dibuang ke lingkungan gitu kan. Nah, kalau nuclear waste itu nggak ada caranya, belum tahu selain itu emang didiemin aja yang lama. Jadi kalau radioaktif tuh dia akan tetap bahaya gitu ya, sampai akhirnya dia meluruh dia meluruh tuh bahasanya ya? Dia tuh degenerate gitu ya, sampai akhirnya nggak berbahaya karena dia terus memancarkan radioaktif yang berbahaya ke kesehatan kita gitu loh. Jadi radioaktif dia akan bahaya, jadi nggak bisa dikontaminasi, jadi akan selalu bahaya. Kemarin tuh kalau nggak salah tuh sempat ada berita ramai dekat komplek aku gara-gara ada semacam patroli gitu ya. Patrolinya itu dia memang rutin nih, kan aku deket tuh sama nuclear power station. Jadi dia rutin ngecekin radioaktif di sekitar rumah. Ternyata kok ada bunyi radioaktif. Ternyata ada yang buang radioaktif sembarangan. Yang mana itu bahaya banget buat masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Gitu sih, Miss Oti. Ada lagi nggak yang bisa kita bahas terkait topiknya? Thank you, Miss. Radioaktif berarti udah ngerti ya. Jadi kalau misalnya agak bingung ya udah radioaktif kayak hazardous chemicals gitu. Kayak misalnya apa tuh, Miss? Sampah-sampah rumah sakit itu termasuk itu nggak sih, Miss? Kayak ada beberapa jarum-jarum. Iya, dia memang sampah berbahaya tapi dia bukan radioaktif. Oh, oke. Oke, coba ya lihat apa sih radioaktif tuh. Ini aku kebetulan orang backgroundku kimia, jadi aku lumayan ngerti radioaktif. Bentar ya, aku coba cari ya radioaktif sebenarnya Saya apa. nggak ngerti sama sekali. Nggak apa-apa. Makanya bingung mau nulis apa. Nah, ini lumayan juga teman-teman kalau misalnya dapat reading kan juga kadang-kadang materinya itu banget ya, akademik yang science banget kadang-kadang ya. Jadi nggak apa-apa nih kita sekalian belajar ini nih. Radioaktif tuh artinya ini. Definisinya ini juga lagi. Bentar ya. Ini radioaktif tuh artinya ini. Radioactive means emission of the ionizing lagi ya. Radiation aja. Or particles. Jadi dia kayak memancarkan radiasi gitu lah, Miss Oti, tapi bukan radiasi panas, radiasi something. Iya, Miss.
Thank you ya, Miss. Ya, sama-sama Miss Oti. Sekalian kita nambah-nambah vocab juga. Apakah ada yang udah bikin kalimatnya? Kesusahan ya aku milih topiknya ya. Terlalu not familiar. Ada yang udah? Oke, baik. Karena belum ada yang masuk, kita coba bikin sama-sama aja yuk. Kita coba mungkin dari topiknya, aku next time lebih ini lagi ya. Lebih cari yang lebih common. Oke, kita coba ya. Kita gabungin nomor 1 dulu ya.
opponents of nuclear power are concerned about the safety of nuclear power stations. Aku ilangin dulu, of nuclear power stations. This is because to produce nuclear power, nuclear power, hazardous radioactive chemicals are used, and currently there is no way to decontaminate radioactive materials except by storing them in secure places so that the radiation is contained in a secure place so that radiation is contained. Gini cukup jelas nggak teman-teman penjelasannya? Opponents of nuclear power are concerned about the safety of nuclear power station. This is because to produce nuclear power, hazardous radioactive chemicals are used, and currently there is no way to decontaminate radioactive materials except by storing them in a secure place so that the radiation is contained. Paham nggak dari kalimat ini? Udah, contohnya gitu. Ini yang nomor 5 dan 6 berarti ya. Contohnya seperti itu. Terus coba lagi yang nomor 3 dan 4. Most people are afraid that nuclear power stations ada yang masuk. Oke. Dari Miss Ati, thank you, Miss. Ya, Miss. Tapi saya nggak yakin ya, Miss. Apa-apa, kita coba Ya, lihat ya. The building of new nuclear power station is unpopular since if that news are blown up to public, a lot of home developers might get the negative impacts. Nobody is willing to buy and live near the power station as it brings some hazardous condition to the environment. Hazardous condition. It brings some harm aja ya. It harms the environment. Ya, jadi it di sini ngomongin siapa nih? Ini ya, power station ya. Iya, Miss. Refer ke power station. Boleh. Kayak gini boleh, seperti. Udah deh, contohnya kayak gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Saya mohon maaf nih kalau topiknya agak ini. Wah, Mr. Bobby ada nih panjang. Thank you, Mr. Bobby. Ya. Mari kita bahas ini, Mr. Bobby ya. There are several adverse effects ya regarding the safety and radioactive dangers claimed by the opponents pakai plural. Opponents of biasanya. Of the construction of new nuclear, kemudian of
nuclear power stations compared to other energy sources such as solar, wind, and hydropower. As a result, no one wants to live near one. Nah, ini double one-one-nya. Jadi mungkin kalau udah ada yang refer pakai no one, ini pakai apa? Near the nuclear power station gitu ya. Station because many people do not support bukan his ya, apa ya? This establishment atau its establishment. Jadi its-nya refer ke si power station. Besides that, significant problems are resulting from nuclear power waste, which currently cannot be decontaminated. Waste in the environment is hazardous and can cause cancer and pregnancy disorders. Okay, pregnancy disorders. People also experience terrorism. Bukan experience teroris ya. People also are also concerned that terrorists may, ya. Kalau will nih kayaknya sesuatu yang pasti banget, jadi may atau could use the weak security, insecurity ntar artinya beda. Weak security. Bedanya Mike sama Mike gimana? Sebenarnya sama aja sih. Tapi kalau might itu kan bentuk past-nya. Might use the weak security to do crime. Gitu. Waste in the environment is hazardous ya. And can cause pregnancy disaster. Okay. Thank you, Mr. Bobby. And then the last one from Mr. Galino. The building of nuclear power station is not that popular. This is because lack of knowledge about the location. And it is located in the safe zone, which is far from the residents of our big cities. Okay. That's because and it is located in the safe zone, which is far from the residents of big cities. Okay. Udah oke sih, cukup Mr. Galino. Ini aku juga kurang familiar juga dengan topik ini ya. Kurang lebih gini. Oke, ada question teman-teman terkait nuclear power atau certificate of agreement. Mudah-mudahan kalau misalnya nggak kepake di writing tentang nuclear power, mudah-mudahan ada lah yang nyangkut untuk reading-readingnya ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mohon maaf kalau topiknya agak kurang familiar. Next time saya coba yang lebih familiar.